Markus pasal yang ke-11 ayat 24 sampai yang ke-26. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan kita mengenai bagaimana seharusnya berdoa, sehingga doa kita berkenan di hadapan Tuhan dan mendapatkan jawaban-jawaban. Maka yang pertama kalau kita berdoa, Tuhan Yesus katakan jangan ada kebimbangan. Sama sekali, jangan ada kebimbangan dalam hati kita. Sebenarnya konteks ayat ini dimulai dari ayat yang ke-12. Di situ Tuhan Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara itu menjadi kering. Lalu keesokan pagi-pagi Petrus melihat dan berkata kepada gurunya, "Guru, lihat, pohon ara yang kau kutuk itu sudah menjadi kering, bahkan menjadi kering sampai ke akar-akarnya." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu berkata kepada gunung itu pun, tercampaklah ke dalam laut, asalkan tidak bimbang hatimu, maka itu akan terjadi." Dari peristiwa ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang kita bagaimana seharusnya berdoa. Demikian juga kalau kita berdoa, setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bibir kita ini berasal dari hati yang tanpa kebimbangan, hati yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Mintalah apa saja, kata Tuhan. Ini bukan berarti bahwa segala sesuatu yang kita doakan akan terkabul sesuai dengan keinginan kita ya. Ini juga bukan berarti bahwa ya ini memancing kedagingan kita sehingga kita meminta segala sesuatu dengan penuh hawa nafsu kepada Tuhan. Ingatlah, doa-doa seperti ini tidak akan dijawab oleh Tuhan. Sebab doa itu bukan hanya semacam kita menyampaikan permohonan, tapi doa itu adalah sarana untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan dan sarana untuk menyelaraskan kehendak kita dengan Tuhan. Maksudnya di sini, minta tanpa kebimbangan adalah kalau kita berdoa, pastikan ada iman yang aktif, iman yang sungguh percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa seolah kita sudah menerimanya, walaupun kita belum melihatnya. Karena Tuhan itu bekerja. Ketika kita berdoa, Dia berkarya dalam kehidupan kita, mewujudkannya, memberi yang terbaik kepada kita, dan kita akan melihat tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah terlambat menjawab doa. Tuhan berbicara tentang gunung-gunung, tapi itulah metafora tentang hal-hal yang besar, tentang hal-hal yang nampaknya mustahil. Dalam kehidupan kita juga mungkin ada gunung-gunung masalah ya, yang tampaknya begitu besar sekali, begitu kompleks sekali, dan rasanya mustahil untuk kita hadapi. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan tanpa ada kebimbangan dalam hatimu. Tuhan berkenan dengan iman seseorang. Iman seperti membuka pintu bagi kuasa Allah bekerja dalam diri seseorang. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Sebab Dia jauh lebih besar dari semua masalah-masalah kita. Jadi pastikan doa tanpa kebimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita berdoa, pastikan hati kita tanpa kebencian. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak, penuh dengan dosa, manusia tidak sempurna, kita bisa saling melukai satu sama lain, dan kita bisa menyimpan rasa benci. Ingatlah, kebencian, kepahitan itu adalah dosa, dan dosa itu menghalangi jawaban-jawaban doa dalam kehidupan kita. Sekarang coba kita evaluasi diri kita ya, tentu dalam terang Roh Kudus. Masih adakah kebohongan-kebohongan yang kita percaya? Maksudnya di sini adalah kadang kita itu sulit mengampuni karena kita merasa bahwa kesalahan-kesalahan orang lain itu terlalu besar terhadap kita. Kita sulit mengampuni karena kita merasa kesalahan-kesalahan orang itu sudah berulang-ulang kali mereka lakukan terhadap kita. Karena kita merasa hati kita terlalu sakit, karena kita merasa kalau kita ampuni itu tidak adil. Ini adalah semua kebohongan-kebohongan. Kalau kita merasa masih sakit hati, itu tanda kita masih mempercayai kebohongan-kebohongan itu. Evaluasilah diri kita masing-masing di bawah terang Roh Kudus. Dan juga cek hati kita tentunya, adakah sesuatu yang belum beres? Ya mungkin itu sesuatu yang sudah lama, 30 tahun, 20 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya kita masih menyimpan rasa sakit hati itu, ada akar pahit dalam diri kita. Di masa kanak-kanak kita terlukai dan kita masih menyimpan itu, ada akar pahit dalam diri kita. Makanya ada sebuah buku yang berkata banyak orang sudah dewasa sebenarnya secara tubuh dan sudah menjadi tua, tapi sebenarnya mereka masih kanak-kanak, ya, kanak-kanak yang terlukai. Coba kita cek semua ini. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang gak beres di hati kita, termasuk dari masa kanak-kanak kita,
Datang pada Tuhan dan mengakui semua dosa-dosa ini. Minta ampun kepada Tuhan. Lalu kemudian dalam kasih karunia Tuhan, lepaskanlah pengampunan kepada orang yang melukai hati kita. Tentu mengampuni bukan sekedar mengampuni, tapi mengampuni dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya melepaskan orang itu. Kalau kita mengampuni orang lain secara demikian, Alkitab berkata Tuhan juga akan mengampuni kita. Apa arti pengampunan itu? Apakah Tuhan berkata, ya aku mengampuni, apakah itu saja? Tidak. Pengampunan selalu mendahului pemulihan. Sebabnya kita akan melihat ketika hati ini telah mengampuni orang lain, kita akan merasakan intimasi dengan Tuhan. Pemulihan hubungan terjadi di mana-mana. Kita melihat doa-doa kita semakin efektif. Kita melihat bagaimana transformasi karakter terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita jauh lebih bahagia, lebih tenang, penuh dengan damai sejahtera. Kesaksian kita semakin berdampak. Dan kita melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sekarang, kalau kita berdoa, ya kita harus selesaikan segala sesuatu. Jikalau ada sesuatu yang belum beres. Ya, sebab kita bisa berdiri, berdoa, bersujud, menyembah. Tapi perhatikan bahwa semua sikap-sikap itu tidak lebih penting dari sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati kita. Saya masih mengingat ada lagu lama yang berkata bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Tapi kenapa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan ya? Kenapa Tuhan terasa begitu jauh? Sebab waktu kita berdoa kita tidak percaya. Waktu kita berdoa penuh dengan kebimbangan. Waktu kita berdoa hati kita penuh dengan kebencian. Sebabnya Tuhan terasa begitu jauh. Sekarang buanglah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita berdoa, pastikan tanpa kebimbangan. Waktu kita berdoa, pastikan hati kita penuh dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.